Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam anugerah nikmat yang selalu diberikan kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat umur yang diberikannya kepada kita, sehingga kita kembali menemui salah satu di antara bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita haturkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut zuriat ila yaumil qiyamah. Muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Masih kita melanjutkan pembahasan di minggu yang telah lalu, yaitu ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran tidak diragukan padanya bahwa dia dari Allah. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa kepada Allah, mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan orang-orang yang beriman, kalau ingin menjadi orang yang takwa kepada Allah, maka mestinya Al-Quran dijadikan pedoman hidupnya. Pada minggu yang telah lewat, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita tentang makan, minum, berpakaian, berhias, kawin, rumah tangga, pergaulan dan lain sebagainya. Dan Al-Quran pun pula memberikan petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah, bagaimana cara mencari penghidupan di alam dunia ini. Salah satu petunjuk Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, yang ingin bertakwa kepada Allah, bagaimana mencari penghidupan di dalam dunia ini. Salah satunya Al-Quran memberikan petunjuk, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Baqarah 275-276. Di sini Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman yang ingin bertakwa, bagaimana mencari sumber penghidupan atau rezeki. Allah memberikan petunjuk, wa ahallallahul bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Wa harramar riba. Allah mengharamkan riba. Jadi jual beli atau perniagaan, perdagangan, salah satu petunjuk Allah
kepada orang-orang yang beriman yang ingin bertakwa untuk mencari sumber penghidupan atau rezeki itu. Dan Allah melarang keras mencari rezeki dengan cara riba. Wa harramar riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan riba itu. Allah akan menghilangkan berkahnya riba itu. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangkan, menyuburkan sedekah. Ayat ini jelas memberikan petunjuk kepada kita bahwa riba itu tidak menguntungkan. Bahkan sebaliknya, riba itu menghancurkan. Allah Maha benar firman-Nya, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Jadi kalau kita berusaha mencari rezeki dengan jalan riba, pasti akan bangkrut usaha kita. Pasti tertinggal hutang. Itu sudah jaminan Allah. Kalau ada orang yang riba tapi rezekinya luas, kalau ada orang yang riba tapi hidupnya makmur, itu adalah merupakan istidrajun minallah, lanjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lain adalah agar dia nanti di akhirat sempurna mendapatkan siksanya. Ini petunjuk Allah menjauhi riba. Ada berapa macam jenis riba? Oleh para ulama fikih disebutkan ada 4 macam jenis riba itu. Pertama disebut ribal fadli. Ribal fadli ini adalah bi ayyazida ahadul iwadain, dengan bahwa lebih salah satu dua gantinya. Ini khusus tentang barang atau benda-benda ribawi. Ini ada istilah benda-benda ribawi, benda-benda yang mengandung riba, seperti makanan, buah-buahan, emas dan perak, termasuk air. Itu barang benda yang mengandung ribawi. Artinya kalau kita bermuamalah, berjual beli barang-barang tersebut, sangat berhati-hati karena itu ada mengandung ribanya. Nah, pertama ribal fadli ini salah satu di antara dua itu berlebih-lebihan. Umpamanya kita berhuruf baras tengah 2 balik ir dengan 1 balik unus. Nah, ini riba. Baras kita baras ir 30 liter, ampun kawan, unus 20 liter kita hurufakan. Nah, itu riba. Kenapa? Karena lebih salah satunya. Walaupun lain macamnya, tapi sama jenisnya pada baras. Emas kayak itu juga, pirak kayak itu juga, buah-buahan, kacang, jagung, kurma, anggur, macam itu juga. Jadi kalau kita berhuruf misalnya jagung sebalik, lawan ampun kawan jagung tengah 2 balik, itu riba. Ribal fadli ngarannya itu. Yang kedua macam riba ini adalah riba nasai. Riba nasai ini bi ayyu ajjila ahadal iwadain, dengan bahwa dia menimpukan salah satu 2 gantinya. Contohnya kita berhuruf baras cuma kaina hurufannya, walaupun sama. Kita berhuruf baras punikam siam pun ku unus, berhuruf sama sebalik kita. Ayo kita ambil baras siamnya, cuma kaina kita mau unjuk hurufannya. Nah, itu namanya riba juga. Riba juga, walaupun sama takarannya tapi betimpu. Itu disebut riba nasai.
Yang ketiga, ribal yadi. Ribal yad ini bi ayyufariqa qablal qabdi, dengan bahwa dia berpisah sebelum mengkabat, sebelum serah terima. Nah, jadi ini barangnya beresku sebalik unus, bares ikam hurufannya sebalik jua unus, tapi belum dikabat ditinggalkan sudah. Nah, itu ngarannya riba juga, tapi ngarannya ribal yadi. Ini barangnya mesti barang nang ada mengandung unsur ribawi tadi. Barangnya macam baras, buah-buahan, amas, pirak, banyu. Lain baju, nah itu kada mengandung unsur ribawi. Misal baju berhuruf punika masalambar punku dua, itu kada apa-apa. Atau belah pacah kada apa-apa. Barang bangunan kada apa-apa. Itu kada mengandung unsur ribawi, kada mengandung unsur ribawi. Yang keempat, ribal qardi. Nah, riba hutang. Ini yang banyak kita lakukan. Kullu qardin jarra manfaatan lil muqrid. Tiap-tiap hutang yang ada manfaat bagi yang menghutangi, termasuk bunga, itu manfaat bagi yang menghutangi. Kita menghutangi orang duit 1 juta rupiah, tapi kendaraannya kita pakai hari-hari karena kita menghutangi lawannya 1 juta rupiah, itu riba, ribal qardi. Karena kita menghutanginya 1 juta rupiah, sepeda motornya hari-hari kita pakai, nah itu ribal qardi. Kita mengambil manfaat karena kita menghutangi lawan orang tersebut, itu ribal qardi. Nah, praktik-praktik riba seperti ini Allah menyatakan yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba itu. Kada ada harapan beruntung berusaha, kada ada harapan meningkat usaha. Bila kita melakukan riba tapi nyatanya usahaku meningkat, itu lanjuran dari Allah. Supaya apa? Supaya di akhirat kaina sempurna siksa didapatnya, makin berat lagi. Nah, jadi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian perdagangan atau jual beli, Islam atau Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita macam apa jual beli itu yang benar, macam apa jual beli itu yang diridai Allah, macam apa jual beli itu yang membawa kita masuk ke dalam surga. Al-Quran memberikan petunjuk, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah ila akhir. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya daripada mengingat Allah, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh usahanya daripada undang-undang peraturan Allah, orang-orang yang berusaha namun tidak terlewatkan sembahyang, zakat dan seterusnya. Nah, jadi artinya dalam berbisnis, dalam berusaha itu diperlukan satu, penjual ini ridha, yang membeli ridha, Allah selaku pengatur pun ridha. Kalau ketiga-tiganya ini ridha, maka usaha kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kita berusaha sesuai dengan huda, petunjuk. Berdagang, berusaha, jual beli, jangan sampai membuat kita melanggar hukum Allah. Jangan sampai lalai sembahyang fardu, zakat, puasa dan seterusnya. Nah, jadi kita berusaha, berdagang, berjual beli, mencari untung, itu tujuan jual beli, mencari untung. Jangan sampai mengorbankan agama, mengorbankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan asal untungnya. Banyak jual beli, ujungnya banyak, tapi Allah kada senang, Allah kada ridha. Salah satu contohnya, orang menukar buah di pohon, buahnya masih mentah,
dan kada dipotong situ saini. Itu praktik jual beli yang tidak sesuai petunjuk Al-Quran, tidak diridai Allah. Misal buah rambutan masih lagi hijau di pohon, datang orang berapa sepohonan untuk kono karinya nah, ujar tuang pohon sekian ratus ribu, jual tukar. Itu boleh asalkan situ saini diputik, jangan digenakan. Tapi kalau jual belinya itu buahnya sudah masak, nah kita tukari semuaan itu, boleh kada dipotong situ saya ini, kayaknya aja memotong terbalik kalau pinanya nih. Tapi itulah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum petunjuk daripada Al-Quran. Kalau kita menukar buah nang di pohon masih mentah boleh, tapi ambil situ saya ini buahnya, jangan diganakan seminggu 2 minggu apalagi sampai masak, jangan sampai demikian. Itu bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Itu ngarannya berusaha tapi melingahkan, melalaikan undang-undang Allah, zikrillah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Dan lagi Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berusaha ini melalui peringatan-peringatannya. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Al-Quran mengancam neraka wail bagi orang-orang yang mutaffifin. Mutaffifin ini apa? Orang yang bila mana menukar dia minta sempurnakan timbangannya. Tapi kalau inya berjual, inya mengurangi takaran atau timbangannya. Ini mutaffifin. Kalau inya nukar baras, no, teliti lawan tukang takar, takutan dikurangi orang. Sedikit saja kurang minta tambahi. Tapi kalau sudah inya nang berjual, mengurangi takaran atau timbangan atau ukuran. Nah ini pun cara-cara perdagangan yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran mengancam dengan neraka, wailun lil mutaffifin, celaka orang-orang seperti itu. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita untuk mencari sumber rezeki penghidupan dengan cara, salah satunya adalah bay' jual beli tadi. Kemudian Al-Quran memberikan petunjuk juga kepada para ilmuwan, para ulama, agar mereka itu menjadi ulama yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Al-Quran jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik tapi kalian melupakan diri kalian? Kalian membaca kitab, apakah kalian tidak berakal? Nah ini peringatan Allah kepada para ulama, para orang-orang yang dakwah, mubalighin, yang menyuruh manusia berbuat baik, jangan sampai melupakan diri sendiri berbuat kebaikan. Kadang-kadang kita membacakan dakwah, ceramah, hadis Rasulullah, sembahyang witir itu 11 rakaat, itu sangat baik. Tapi seorang belum pernah sembahyang witir 11 rakaat. Sembahyang duha itu paling banyak 8 rakaat, fadilatnya ini. Seorang belum pernah menggawi sembahyang duha 8 rakaat. Nah ini ditentang oleh Al-Quran, jangan sampai demikian. Al-Quran memberikan petunjuk kepada para mubalik ini, atamuruna an-nasa bil bir wa antum wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Cerita tentang hadis Rasulullah, tentang Al-Quran, bagaimana keutamaan sedekah, bagaimana keutamaan berwakaf, bagaimana keutamaan menyumbang, berbuat sosial. Tapi seorang kada pernah melakukan seperti itu.
Nah ini ngarannya hanya bisa memadahi orang berbuat kebaikan tapi melupakan diri sendiri. Al-Quran memberikan arahan kepada para ulama jangan sampai demikian. Ulama itu antara ulama nang bakhil dengan ulama nang pemurah itu nampak kau membedakan. Sebab apa? Sebab ulama itu disuruh kalau dia berbuat sedekah terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Pertama supaya diikut orang, kedua menghindari tuhmah bahwa dia ulama nang pemalar. Jadi kalau ada ulama kada terdengar bersedekah, pemalar ulamanya itu. Bukan jarnya baik bersembunyian, kada. Untuk ulama itu baik terbuka, supaya menghilangkan sangka-sangka dan agar ditiru dicontoh oleh orang. Nah, perbuatan yang baik-baik apapun ibadah bagi seorang panutan itu lebih baik terbuka. Nah lain hal orang-orang umum kalau bersedekah lebih baik sembunyi, itu lebih baik bagi mereka. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Firman Allah, Allah sangat murka, Allah sangat marah, kemarahan yang besar di sisi Allah bahwa kalian itu mengata sesuatu yang tidak kalian perbuat. Nah ini petunjuk Al-Quran untuk para ilmuwan, untuk para ulama, untuk para da'i muballighin, agar mereka jangan terlepas daripada petunjuk Al-Quran itu. Kemudian lagi Al-Quran memberikan petunjuk kepada para penguasa, para pejabat-pejabat yang mengurusi manusia, yang mengurusi rakyat, agar mereka ini menjadi seorang pejabat yang takwa, agar menjadi seorang pejabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memberikan pelajaran kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka. Apa kata Al-Quran? Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan, tepati janji-janji kamu. Tepati janji. Janji itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Innal ahda kana mas'ula. Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita nang jadi DPR, kampanye janjinya macam apa? Nang jadi bupati, gubernur, presiden, janji-janjinya macam apa? Innal ahda kana mas'ula, nanti di hadapan Allah, Allah minta pertanggungjawaban janji-janji itu. Jadi kasihan saudara-saudara kita yang menjabat jabatan tersebut kalau mereka tidak bisa menunaikan janji-janji itu. Berat di sisi Allah pertanggungjawaban janji itu. Sayyidina Umar waktu menjadi khalifah, beliau berkata, andai kata seekor himar mati kelaparan di negeriku ini, aku takut tanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seekor himar, binatang nang mati kelaparan, aku takut di sini kena tanggung jawabnya di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia nang kelaparan. Nah, ini Al-Quran memberikan petunjuk supaya apa? Supaya para pejabat-pejabat, orang yang mengurusi rakyat ini bisa selamat, bisa mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat-pejabat yang benar-benar menjalankan hukum Allah, itu satu hari mereka itu nilainya sama dengan ibadah kita 60 tahun. Orang-orang yang jadi DPR, kalau mereka bujur-bujur sesuai dengan hukum Allah mereka jalankan dalam keadaan tugas itu, satu hari mereka itu nilainya lebih baik daripada ibadah kita 60 tahun. Tapi satu hari saja mereka berbuat dosa lebih jahat daripada maksiat kita 60 tahun. Jadi nang kada jadi DPR, kada jadi pejabat, alhamdulillah, nikmat Allah. Luar biasa nikmat Allah.
Rasulullah bersabda dalam satu hadis, innakum satahrisuna 'alal imarah wa takunu nadamah yaumal qiyamah. Kamu jar Nabi ingin memegang jabatan itu, ingin memegang kekuasaan, tapi nanti di akhirat pasti kalian akan menyesal. Pasti menyesal. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aufu bil ahdi, sempurnakan janji. Janji dengan rakyat waktu kampanye, janji di hadapan tukang sumpah Al-Qur'an di atas kepala. Quran di kepala, berjanji sebaik-baiknya menjalankan itu ini tugasnya. Nah, itu innal ahda kana mas'ula. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. An-Nisa 58. Allah menyuruh kalian wahai para umara, memerintahkan kepada kalian bahwa menyampaikan amanat kepada rakyat. Duit nang ada, duit negara, itu duit amanat rakyat. Harta-harta yang diambil daripada negara ini adalah merupakan hartanya rakyat, itu amanat rakyat. Kalau mereka kadang menyampaikan kepada rakyat, mereka bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran ini bila mana kita belakangi, dia akan mendorong kita ke neraka. Tapi kalau kita ikuti, dia akan menuntun kita ke surga. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, bila mana kamu menghukumkan, memberikan satu keputusan kepada manusia, berilah keputusan yang adil, yang sesuai pada tempatnya. Nah, ini petunjuk Al-Qur'an. Jadi kada ada alasan lagi untuk mereka-mereka yang jadi pengusaha, mereka-mereka yang jadi ulama, mereka yang jadi penguasa, kada ada alasan kekurangan petunjuk. Al-Quran jelas memberikan petunjuk, memberikan pedoman kayak apa jadi penguasa yang baik, kayak apa jadi ulama yang baik, kayak apa jadi pengusaha yang baik, yang sesuai dengan huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah mengatakan yang artinya, setiap orang yang menjabat satu jabatan, dia akan dihalau di padang mahsyar dalam keadaan tangan diborgol. Apabila nanti dia adil, borgolnya akan terlepas. Bila mana dia tidak adil, salajur, tajun lawan borgol-borgolnya itu. Itu peringatan Nabi kepada umat sidin nang menjabat satu jabatan untuk kemaslahatan umat beliau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan lain selain menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalam berbagai macam keadaan kita, Al-Quran telah siap memberikan bimbingan. Dalam Al-Quran tidak sedikit, ratusan Allah membicarakan tentang takwa. Tujuan Al-Quran ini apa? Mengajak manusia menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa keuntungannya? Amun kita takwa nang apa? Amun kita kada takwa nang apa? Nah, Al-Quran menjelaskan keuntungan orang-orang yang takwa, yang oleh karenanya Allah ratusan ayat menyuruh takwa. Karena bila takwa itu, pertama firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan dia jalan keluar dari setiap kesulitan. Dan Allah berikan dia rezeki dari yang tidak terduga-duga. Artinya
Artinya apa? Orang yang takwa itu hidupnya kadang mau sulit. Yang kedua, orang yang takwa itu hidupnya selalu ada rezeki yang tak terduga-duga, yang terkira-kira. Itu orang yang takwa. Kemudian lagi firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalian takwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Artinya orang yang takwa kepada Allah itu akan selalu ada ide-ide, akan selalu ada ilmu-ilmu yang langsung diberikan Allah kepadanya. Menghadapi satu masalah ada ilmunya. Masalah ini ada diberikan Allah ilmunya. Kada pernah orang yang takwa itu kekurangan ilmu. Kenapa? Karena wa yu'allimukumullah, Allah mengajari orang yang takwa itu. Yang ketiga, ini yang paling penting, kegunaan takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amal ibadah orang yang takwa kepadanya. Bila kita kada takwa, ibadah kita artinya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Laki-laki begalang amas sembahyang terima Tuhan lah, kada terima Tuhan. Kenapa? Inya kada takwa. Di awaknya ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun amasnya pun dicabut di anak dalam salawar sama aja. Kenapa? Karena berniat di imbas sembahyang memakai pulang kena. Bahkan maulu-ulu Allah Subhanahu wa taala. Anjang ada utas amas nang sembahyang nang ke kantong. Nah, apa dibuat di kantong? Tuhan di kantong melihat aja juga. Saudara-saudara kita muslimin dan muslimat nang rambut bahabang behijau itu nah. Sembahyang terima Allah lah, kada Allah menerima. Kenapa? Ini orang yang kada suka pemberian Allah. Allah memberinya rambut hirang, ini kata ketujuh gantinya on habang. Menghadap Allah, kada ada harapan Allah menerima. Orang rambut putih dihirangi, kada boleh juga. Kalau rambut kita bahuban, rambut bahuban, nah itu boleh aja diwarnai selain hirang. Rambut kita ini sudah putihan, ayo dihijawi kah dihabangi kah? Tapi bahuban, hubannya macam apa banyaknya? Ujar para ulama, sahabat mengatakan hubannya macam huban Abu Bakar Siddiq. Hirangnya bilang kalau dihitungi banyak putihnya. Kira-kira macam kayak Hatta Rajasa Menteri Perhubungan atau kurang lebih kira-kira. Itu banyak putihnya sudah. Nah itu disidin habangi kada jadi masalah. Sidin hijawi kada apa-apa. Hirang aja kada boleh. Tapi kalau orang nang berambut baik hirang, nah diwarnai itu, ini orang nang kada bisa berterima kasih lawan Allah. Sembahyang dalam keadaan macam itu, nang belarap nih, napa bini-bini rancak kaning nih, itu kayaknya di akhirat lawan api gantiannya, nah bejurit nih tuh, berat nih tuh, kasihan keluarga kita, anak kita nang macam itu. Kita wajib memberitahu itu kada boleh. Ini dilarap, diganti. Nah itu sama bebacaan di dahi ana kafirah bi ni'mati rabbi artinya. Dan dahinya itu bertulisan aku kafir dengan nikmat Tuhanku. Nah kanding nama macam itu nah sembahyang maulah Tuhan menghadapi. Kada mau menghadapi Tuhan sembahyang macam itu orang nangka itu. Kada gampang. Jadi bila kada bertobat seumuran kayak itu kada diterima Tuhan. Jadi mesti tobat, mesti menyesal, jangan lagi hendak berbuat nang macam itu. Ayo sembahyang, ayo beribadah, ayo membaca Quran, Allah akan menerima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima orang-orang yang takwa. Nah ini pentingnya takwa.
Makanya ratusan ayat dalam Al-Quran itu menyuruh kita bertakwa ini. Tanpa takwa ibadah kita Allah kada berkenan menerimanya. Dan lagi orang-orang yang takwa ini selalu menang dalam masalah yang dihadapinya. Orang yang takwa kada akan kalah, baik dunia atau akhirat. Kenapa? Sebabnya karena wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwalah kepada Allah dan ketahui bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Kalau orang beserta Allah ini bisa kalah, kayak apa jadinya? Orang yang beserta Allah kada akan kalah, selalu dapat kemenangan baik dalam dunia atau di akhirat. Itu orang yang takwa. Dan akhirnya apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi ini disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Kalau beriman kada cukup. Kalau mengandalkan iman aja belum cukup untuk mendapatkan surga. Kenapa? Karena ujar Nabi, al-iman uryan, ilman itu bertelanjang. Walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah takwa. Pakaian iman itu adalah takwa. Untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kada ada jalan lain selain daripada memegang Al-Qur'an. Mencari pedoman hidup dalam Al-Qur'an. Cari aja Al-Qur'an, semuaan ada. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Nah, selanjutnya walladzina yu'minuna bima alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Li hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.